Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa pandemi COVID-19 sudah memasuki 1 tahun ya teman-teman, pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dari tanggal 2 Maret 2020. Nah, tentunya kebijakan demi kebijakan sudah pemerintah keluarkan. Salah satunya adalah kebijakan social distancing untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dalam kebijakan tersebut tentunya menuai salah satu dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positif maupun negatif ini sangat mempengaruhi di seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam aspek pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menekan dari dampak negatif itu juga pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan pemberian kuota maupun kebijakan pemberian gadget ya teman-teman, bisa disebut gadget atau gawai melalui dana bantuan operasional sekolah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, maka dari itu, apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau belum? Kita akan kaji bersama-sama melalui presentasi kali ini, yang mana presentasi ini mengangkat permasalahan pembelajaran jarak jauh tingkat SMP di Kota Bandung, khususnya ya teman-teman. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, tentunya tugas ini dibimbing serta diampu oleh yang pertama ada Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI serta Ibu Nisrina Nurul Insani SPD MPD. Nah, kawan-kawan, untuk lebih jauh meneliti apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak, lalu bagaimana kebijakan alternatif yang akan kelompok kita atau kami usulkan, akan lebih jelasnya dan dikumpas tuntas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya oleh rekan-rekan saya ya. Baik, rekan-rekan Pancasila, sebenarnya berapa urgensikah permasalahan pembelajaran jarak jauh khususnya tingkat SMP di Kota Bandung, dan mengapa kelompok kami pada akhirnya memilih untuk mengangkat masalah ini ke permukaan untuk kemudian dicoba diselesaikan. Saya Anissa Fadila dengan NIM 1900339 pada kesempatan kali ini akan membersamai kita semua adalah pertama ada kesalahan. Jadi dari berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media. Yang menjadi alternatif ini merupakan pandemi COVID-19 yang mana telah sampai dengan bulan selanjutnya. Nah, urgensi masalah pembelajaran jarak jauh tingkat SMP di Kota Bandung sendiri khususnya seluruh SMP dari sekolah negeri maupun swasta terpaksa didik yang itu dengan teknologi yang ada, namun pada praktiknya atau pada realitanya mengalami berbagai hambatan dan tantangan seperti minimnya kuota, kemudian jaringan yang tidak stabil, sampai dengan terbatasnya sarana dan prasarana termasuk kurikulum darurat yang sampai dengan hari ini belum ada dan belum diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa data statistik yang telah kami kumpulkan sebelumnya, yang kemudian dapat disimpulkan terdapat 67,4% siswa mengatakan bahwa PJJ kurang efektif, sementara 8,1% mengatakan
Mohon maaf, 67,4% siswa mengatakan bahwa PJJ kurang efektif, sementara 8,1% mengatakan belum efektif. Dari sini dapat kita tahu bersama bahwasanya lebih dari 50% siswa merasakan ketidakefektifan dan merasa bahwasanya PJJ sampai dengan hari ini belum bisa membuat mereka merasakan marwah dari pendidikan itu sendiri, sehingga proses transformasi knowledge-nya tidak bisa berjalan efektif, apalagi dengan proses mendidiknya atau pengkarakteran siswa yang kemudian berlanjut pada degradasi moral gaya baru selanjutnya. Terdapat pula data statistik yang telah kami kumpulkan juga, yang mana di sini dapat kita lihat bersama bahwasanya 65,4% siswa mengatakan bahwa terkadang mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sedangkan 27,2%-nya mengatakan sering mengalami kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah perangkat yang belum memadai, kuota internet, sinyal, sampai dengan lingkungan yang kurang mendukung, mulai dari keluarga serta teman-teman. Selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di beberapa SMP yang tersebar di Kota Bandung, diketahui bahwasanya ada fakta-fakta permasalahan. Yang pertama adalah fasilitas penunjang siswa seperti perangkat, kuota, dan jaringan internet yang belum memadai. Yang kedua, masih banyaknya tenaga pendidik yang belum mahir memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, minimnya peran orang tua dalam pendampingan proses belajar siswa. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan di era ini sama sekali tidak bisa disebut dengan pendidikan yang seutuhnya. Mengapa? Karena yang terjadi hanyalah proses satu arah antara guru yang menyuruh siswa biasanya untuk mengerjakan soal-soal sendiri, mencari bahan sendiri. Memang hal ini dibutuhkan untuk melatih kemandirian siswa, namun pada beberapa waktu terakhir ini hal itu tidak lagi dinilai efektif karena berujung pada siswa yang tidak bisa mendapatkan pengetahuan identifikasi selanjutnya secara lebih mendalam oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Mengenai kajian atau mengkaji kebijakan alternatif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di pembelajaran jarak jauh saat ini. Oke, yang pertama ada bantuan kuota internet dari Kemendikbud. Nah, melalui peraturan Sekretaris Jenderal nomor 4 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet pada tahun 2021, pemerintah menyalurkan bantuan kuota kepada seluruh murid dan tenaga pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Bantuan kuota internet ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya bantuan kuota dari pemerintah ini, adanya penyalahgunaan dari yang menggunakannya atau dari peserta didiknya. Banyak yang menggunakan kuota internet dari Kemendikbud ini untuk hal-hal yang urgensinya tidak dibutuhkan untuk pendidikan seperti sosial media yang lainnya. Nah, oleh karena itu bantuan kuota internet ini belum cukup efektif untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Next. Nah, adapun kekurangan juga kelebihan dari adanya bantuan kuota data internet dari Kemendikbud ini. Kelebihannya, bantuan ini dapat membantu siswa yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki kendala dalam membeli kuota internet sehingga tetap bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, jadi dari adanya bantuan kuota internet dari Kemendikbud ini, siswa tidak ada alasan lagi untuk menyatakan bahwasannya tidak ada kuota atau tidak ada uang untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini, karena sudah diberikan fasilitas kuota data internet dari Kemendikbud untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kemudian
terlepas dari kelebihannya, adapun kekurangannya. Yang pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian bantuan kuota internet ini yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh malah disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, hal ini dapat dilihat dari adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah atau dari Kemendikbud, yaitu pembatasan akses beberapa situs sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, juga TikTok yang tidak dapat diakses untuk menggunakan kuota bantuan dari Kemendikbud. Next. Nah, kemudian ada kebijakan alternatif dari pemerintah lainnya, yaitu ada bantuan peminjaman gawai atau handphone. Nah, untuk memfasilitasi permasalahan pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah memfasilitasi permasalahan gawai atau handphone dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bantuan berupa peminjaman gawai atau handphone pada siswa yang kurang mampu. Kemudian pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sendiri mengatakan bahwa peminjaman ini dilakukan dengan teknis adanya pendataan yang dilakukan sekolah-sekolah, namun sejauh ini peminjaman gawai atau handphone ini belum merata diberikan kepada kepala sekolah di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nah, jadi bantuan peminjaman gawai atau handphone ini belum secara merata, jadi hanya baru terlaksana di beberapa sekolah saja, dan hanya sampai saat ini belum semua siswa yang kurang mampu dapat peminjaman gawai atau handphone. Next. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari peminjaman gawai atau handphone yang diberikan oleh pemerintah ini. Kelebihannya sangat dapat membantu siswa untuk yang tidak memiliki gawai untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh saat ini. Karena pada saat ini tidak semua anak dapat menggunakan handphone atau memiliki handphone yang kompatibel. Nah, serta dapat membantu meringankan beban orang tua, karena kita ketahui bersama bahwasanya pandemi saat ini tidak hanya terdampak pada bidang pendidikan, namun juga pada bidang ekonomi yang dapat menghambat ekonomi dari keluarga peserta didik, sehingga banyaknya peserta didik yang tidak mempunyai gawai atau handphone yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, sehingga akhirnya peserta didik harus meminjam gawai atau handphone dari orang tuanya. Kemudian kekurangannya, kebijakan ini terkadang disalahgunakan oleh beberapa pihak, seperti yang seharusnya gawai atau handphone ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, terkadang digunakan untuk bermain game atau yang lainnya di luar pembelajaran. Nah, jadi peminjaman gawai atau handphone ini tidak terlepas dari kekurangannya juga, seperti kebijakan yang pertama tadi saya jelaskan mengenai bantuan kuota data. Next. Kebijakan selanjutnya ada aplikasi Sakoja Juara, aplikasi Sakoja. Nah, Sakoja atau Sekolah Juara adalah sebuah wadah untuk media ajar, sistem belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran online lengkap dengan profil KTSP sekolah melalui KTSP. Aplikasi Sekolah Juara ini juga sebagai kebijakan alternatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung guna mengelola pembelajaran jarak jauh di Kota Bandung. Next. Oke, ayo Kak. Nah, mohon maaf sebelumnya mungkin di sini adalah kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Sakojanya ya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Sakoja ini, yang pertama, kelebihan dari aplikasi Sakoja ini adalah aplikasi ini berbasis intranet. Kemudian dalam aplikasi Sakoja ini terdapat modul pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapanpun, sehingga modul pembelajaran ini dapat dipelajari oleh peserta didik mau sesudah ataupun sebelum pembelajaran. Kemudian terdapat laporan hasil belajar siswa. Kemudian terdapat fitur ngabaur untuk melestarikan budaya di Bandung. Jadi fitur ngabaur ini adalah seputar budaya-budaya yang ada di Bandung, sehingga dapat melestarikan budaya di Bandung, dan siswa-siswa di Bandung ini mampu dan tahu mengenai budaya yang ada di Bandung. Kemudian
ada data pemetaan kompetensi siswa. Dan yang terakhir dapat diakses oleh orang tua untuk mengawasi. Nah, jadi aplikasi Sakoja ini dapat diakses juga oleh orang tua sehingga orang tua dapat mengawasi anak-anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Namun ada kekurangan juga dari aplikasi Sakoja ini. Dibutuhkan pemancar intranet untuk dapat mengakses aplikasi ini tanpa internet. Nah, karena tadi aplikasi ini berbasis intranet sehingga membutuhkan pemancar intranet untuk dapat mengakses aplikasi ini. Kemudian laporan hasil belajar hanya tingkat SD dan SMP saja, untuk tingkat SMA belum ada. Jadi laporan hasil belajar yang ada di aplikasi Sakoja ini hanya terdapat untuk SD dan SMP saja, namun untuk tingkat SMA itu belum ada. Kemudian aplikasi ini bisa diakses jika pemancar intranet berada di Kota Bandung. Nah, tadi kembali lagi ke kekurangan yang pertama, bahwasanya dibutuhkan pemancar intranet untuk mengakses aplikasi ini sehingga dapat diakses di Kota Bandung. Next. Mungkin sekian dari kelompok 2 atau kami dari kelompok Portofolio 2 akan dijelaskan lebih detail oleh nanti arah kebijakan kelas oleh kelompok Portofolio 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk arah kebijakan kelas. Untuk arah kebijakan kelas ini, setelah apa yang disampaikan rekan-rekan kami dan data-data pendukung yang telah disampaikan, kelompok kami ini mendukung program-program pemerintah yang seperti program pemberian kuota gratis Kemendikbud, pemberian bantuan tablet kepada sekolah negeri dari Disdik Kota Bandung, serta penggunaan aplikasi Sakoja atau aplikasi sekolah. Tentunya selain mendukung ada, kami mengusulkan yaitu mendirikan komunitas pojok pendidikan. Nah, next. Nah, mengapa komunitas pojok pendidikan? Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hasil elaborasi strategi yang dipilih oleh kelompok dalam menanggapi permasalahan PJJ ini, yang di mana landasan konsep pojok pendidikan ini menghimpun beberapa kalangan dalam implementasinya, baik dari kalangan masyarakat, karang taruna, ataupun instansi pendidikan itu sendiri juga merupakan suatu usaha dalam menciptakan pembelajaran informal di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya tentunya dalam memilih pojok pendidikan ini ada alasan-alasan atau latar belakang tertentu yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu pojok pendidikan merupakan jawaban atas beberapa masalah, kurang mendukungnya sarana prasarana, kurang intensifnya program pemerintah dalam pelatihan guru dalam menghadapi era disrupsi, kurang mendukungnya lingkungan belajar siswa akibat kurang perhatian dari orang tua itu sendiri. Nah, selanjutnya. Alasan memilih pojok pendidikan ini yaitu tentu tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi itu sendiri, yaitu pengabdian. Baik pengabdian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Dengan adanya komunitas ini, mengharapkan suatu objek bagi para mahasiswa atau dosen yang ingin atau tertarik untuk mengabdikan diri atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pojok pendidikan ini memberikan sarana atau wadah baik untuk dosen ataupun mahasiswa untuk memberikan abdinya kepada masyarakat. Selanjutnya. Adapun visi dan misi dari kebijakan pojok pendidikan ini, yaitu visinya mengembangkan kegiatan sosial kepada masyarakat, serta membantu pelaksanaan pembelajaran agar tercapainya pembelajaran yang efektif dan tentunya humanis. Selanjutnya, misinya yaitu membentuk pembelajaran yang kritis, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab, memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembelajar, serta membantu pembelajar yang terkendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, adapun sasaran kegiatan dan waktu pelaksanaan dari kegiatan pojok pendidikan ini. Yang pertama, para siswa atau siswi di tingkat SMP yang
kendala dan membutuhkan bimbingan, serta pojok pendidikan ini memberikan wadah pembinaan kepada para pengajar yang kesulitan dalam mengoperasikan sarana pendukung pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaannya, komunitas pojok pendidikan ini juga memberikan sarana untuk para pengajar yang sulit untuk mengoperasikan sarananya agar dapat terlatih. Nah, selanjutnya pelaksanaan dari setiap program kegiatan pojok pendidikan ini juga dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 13 siang. Nah, adapun beberapa program komunitas dari pojok pendidikan ini, yang pertama, membantu penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran. Fasilitas tersebut meliputi laptop, komputer, wifi, buku, ataupun sarana-sarana atau prasarana lainnya. Yang kedua, melakukan pengajaran atau monitoring oleh setiap mentor kepada pembelajar. Yang ketiga, membantu melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi bagi para pengajar yang kesulitan dalam mengoperasikan sarana pendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu sosialisasi terkait kebijakan pemerintah Disdik Kota Bandung terkait aplikasi Sakoja dan bantuan gawai serta kuota. Nah, adapun dari kebijakan pojok pendidikan ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat merealisasikan setiap program kerja, di antaranya yaitu Disdik Kota Bandung, kecamatan dan kelurahan, serta Karang Taruna guna mengakomodasi setiap kegiatannya. Yang kedua, mengadakan mentoring atau tutorial guna memfasilitasi pemahaman materi belajar. Yang ketiga, mengadakan pendampingan kepada para pengajar yang masih minim pemahaman terhadap teknologi. Yang ketiga, nantinya komunitas ini akan ada di setiap wilayah di Kota Bandung untuk memfasilitasi peserta didik yang terkendala dengan pembelajaran. Namun, adapun kekurangan yaitu masih membutuhkan support, dukungan, sarana dan prasarana yang mendukung. Yang kedua, ketergantungan sumber dana dari luar. Dan yang ketiga, terkendala tempat. Yang keempat yaitu keberhasilan komunitas ini bergantung pada volunteer itu sendiri dan peran Karang Taruna yang bergabung di dalamnya. Tentunya dalam perwujudan komunitas pojok pendidikan ini perlu adanya dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya. Dalam mengusulkan kebijakan pojok pendidikan ini, tentunya terdapat landasan konstitusional, yaitu Pasal 28A, Pasal 28F dari Undang-Undang 1945, Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945, Pasal 28I ayat 2, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, untuk melaksanakan dan menyelenggarakan program pendidikan pojok pendidikan ini, kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, di antaranya Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berperan sebagai pengarah serta pembina, kedua pihak kelurahan dan kecamatan sebagai pembimbing sekaligus penyedia sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu Karang Taruna yang membantu dalam pengimplementasian program serta sebagai penanggung jawab di setiap daerah pelaksana pojok pendidikan. Nah, tentunya dalam pengambilan kebijakan pojok pendidikan ini, kami mengambil data pendukung juga, dan terdapat beberapa pendapat, yaitu di antaranya terdapat dari Dr. Hajah Nani M. Sugandi, yaitu sebagai dosen psikologi UPI, yang kedua sebagai Wakasek Bidang Kurikulum SMP 3 Bandung, yaitu Ibu Novita Miradewi, yang secara garis besar menyampaikan bahwa program pojok pendidikan ini tentunya sangat relevan karena berlandaskan pada permasalahan yang krusial. Selanjutnya, selain itu terdapat juga dari Bapak Kusmara dan Ibu Novita Miradewi, yaitu dalam pelaksanaan pojok pendidikan ini nantinya orang tua akan merasa terbantu, sekolah juga terbantu, dan siswa juga akan merasa teringankan dan juga terbantu. Selanjutnya, mungkin seperti itu akan dilanjutkan oleh rekan saya.
dari kelompok kelas berikutnya. Baik, terima kasih untuk Saudara Zahra. Izinkan saya, Siva Khaila Damayanti, untuk melanjutkan rencana aksi dari kelompok kelas atau kebijakan kelas yang kami rancang. Nah, sebelum bahas mengenai rencana aksi, di sini kami mengidentifikasi terlebih dahulu individu atau masyarakat yang Oke, baik, selanjutnya adalah mengenai rencana aksi yang kelompok kami canangkan. Sebelum itu, boleh di next dulu. Oke, sebelum itu kami telah mengidentifikasi individu atau masyarakat yang berpengaruh untuk mendukung rencana kerja yang kami usulkan. Individu atau masyarakat tersebut terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada guru, karang taruna, mahasiswa, kemudian ada pihak kelurahan, dosen, serta orang tua dan siswa itu sendiri. Nah, menurut kelompok kami, setelah identifikasi itu, bagian-bagian atau pihak-pihak tersebut sangat berpengaruh untuk diwujudkannya rencana kerja kami. Nah, untuk itu, rencana aksi yang kami rencana kerja yang kami susun adalah yang pertama sosialisasi, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah penyusunan proposal serta pengajuan proposal. Nah, untuk pihak guru, karang taruna, mahasiswa, dan lain-lain merupakan beberapa pihak yang sangat berpengaruh, dan untuk itu kami akan melakukan sosialisasi kepada guru, karang taruna, mahasiswa, dan pihak-pihak lain tersebut. Setelah sosialisasi berhasil dilakukan, kami juga akan melaksanakan diskusi mendetail tentang rencana kerja yang kami usulkan, dan terakhir adalah pengajuan proposal serta penyusunan proposal, lalu pengajuan proposal. Boleh di next. Di next lagi aja. Nah, kemudian kami juga mengidentifikasi adanya kemungkinan pihak dari masyarakat yang menentang kebijakan kami. Yang pertama itu dari pihak kelurahan. Lalu yang kedua ada karang taruna, mahasiswa, guru, dosen, dan siswa itu sendiri. Nah, untuk pihak kelurahan itu pasti akan ada pihak dari kelurahan yang menolak usulan kami, sehingga kami berencana untuk meyakinkan kembali pihak tersebut untuk bisa bersama-sama terlibat dalam kebijakan yang kami susun. Lalu yang kedua ada karang taruna, kami juga akan menjelaskan lebih detail mengenai perencanaan kebijakan kami dan meyakinkan pihak karang taruna tersebut mengenai urgensi kebijakan ini pada masa pandemi. Kemudian ada mahasiswa itu mungkin akan ada beberapa pihak mahasiswa yang enggan mendorong kegiatan ini. Nah, kami juga perlu melaksanakan kegiatan meyakinkan pihak tersebut dengan cara memberikan benefit seperti bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam mendidik. Boleh di next. Lalu ada juga untuk guru, mungkin akan ada beberapa guru yang keberatan dalam menjalankan tugas ini. Nah, maka dari itu kami perlu meyakinkan para guru tersebut bahwa dari rancangan rencana kerja kami ini, kesulitan yang dihadapi siswa dan guru itu akan berkurang. Kemudian untuk dosen, itu perlu adanya pendekatan yang khusus dengan menjelaskan bahwasanya kepentingan rencana kerja kami ini untuk masyarakat luas dalam mendapatkan pendidikan yang lebih efektif. Kemudian ada siswa dan orang tua, itu akan diberikan penjelasan mengenai bagaimana nantinya protokol yang kami laksanakan pada kebijakan kami itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga akan menerangkan bahwasanya adanya keuntungan untuk siswa jika belajar melalui rencana kerja yang telah kami susun. Boleh di next. Nah, selain mengidentifikasi pihak-pihak individu atau masyarakat yang mendukung dan menentang, kami juga mengidentifikasi adanya pejabat atau badan pemerintah yang berpengaruh
yang sekiranya akan bersedia mendukung usulan kebijakan kami. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kami akan meminta dukungan dengan cara menyusun serta mengajukan proposal secara rinci tentang komunitas pojok pendidikan ini. Dan hal ini bertujuan agar masyarakat dapat yakin dengan kegiatan kami. Kemudian yang kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kami akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung bahwasannya kegiatan ini tetap dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian kami juga akan menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Kemudian ada pemerintah Kota Bandung. Kami akan mengajukan proposal yang tentunya akan rinci mengenai kebijakan komunitas pojok pendidikan, dan kami setelah itu akan berdiskusi dengan pemerintah Kota Bandung sendiri agar perencanaan atau pelaksanaan komunitas pojok pendidikan ini dapat tersampaikan sampai kelurahan. Di next. Lalu kami juga mengidentifikasi adanya badan pemerintah yang mungkin menentang usulan kebijakan. Misalnya dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, jika ada satu penolakan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka kami perlu menjabarkan basis kebermanfaatan dari kebijakan kami melalui proposal, dan kami juga harus mampu menjelaskan urgensi apa saja yang melatar belakangi usulan pojok pendidikan ini. Kemudian ada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, karena kondisi pandemi ini, kami perlu meyakinkan Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan berkomitmen agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun kami juga ingin memperbaiki proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemerintah Kota Bandung. Nah, agar kebijakan kami ini tidak ditolak, kami perlu mendapatkan izin dari dua lembaga yang sebelumnya, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kota Bandung. Setelah itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, setelah ada izin dari dua dinas tersebut, kami akan lebih jauh untuk berdiskusi dengan pemerintah Kota Bandung supaya kebijakan ini dapat dilaksanakan. Nah, mungkin dari dari rencana aksi cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan dari identifikasi hingga kebijakan alternatif apa yang akan kita canangkan, karena pada hakikatnya sebuah permasalahan yang memiliki urgensi sangat besar perlu juga didiskusikan untuk mendapat jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, saya harap teman-teman berkenan untuk menghadiri diskusi di showcase nantinya gitu. Mungkin banyak terima kasih yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian, mungkin banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.